Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juga Muslim, kata beliau, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni, dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya, al-mujahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir juz' amma dengan kitab Tafsir Al-Muyassar, dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada tafsir surah yang baru, yaitu surah At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq, yang artinya adalah demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq,
Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, setiap orang pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah kematian. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sada', demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman Allah pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah sendau gurauan. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana atau tipu daya yang jitu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu, berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Al-musyahidun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, setiap orang pasti ada penjaganya. Disebutkan dalam tafsirnya untuk 4 ayat pertama dari surah At-Tariq ini adalah, kata beliau, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bis-sama'i wan najmi alladhi yatruqu laylan wa ma adraka ma 'idhamu hadha an-najm. Huwa an-najmul mudhi'ul mutawahhij, ma kullu nafsin illa ukila biha malakun raqibun yahfadhu 'alayha a'malaha lituhasabu 'alayha yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit dan juga dengan bintang. Sering kita menyampaikan faedah ini, hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan semua makhluknya. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu langit dan juga bintang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah kecuali setelahnya ada satu berita yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Tapi untuk kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan wallahi, billahi, tallahi, yang artinya adalah demi Allah. Dan bersumpah tentunya boleh, karena kita terkadang menggunakan sumpah
untuk menguatkan kata yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menyampaikan perkara yang penting setelahnya. Tapi bedanya hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan semua makhluknya. Tapi jika kita sebagai makhluk, tidaklah kita bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bersumpah dengan nama makhluk. Demi bintang, demi bulan, demi matahari, demi orang tuaku, tidak boleh. Demi Rasulullah, tidak boleh. Ketika kita ingin bersumpah, bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tallahi, yang artinya adalah demi Allah. Dan janganlah kita bersumpah untuk kemudian main-main. Kita tidak bersumpah kecuali ingin menguatkan kata yang datang setelahnya. Tapi tentunya bukan kebohongan. Anda ingin menguatkan kebohongan Anda dengan sumpah, maka ini terlarang. Sudahlah bohong, kemudian Anda awali di sebelumnya dengan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kalian dari dusta, karena dusta akan menghantarkan kalian kepada perbuatan yang keji, dan kekejian akan menghantarkan kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidaklah kita berdusta kecuali pasti kita nanti akan atau harus menutupinya dengan dusta yang lain. Akhirnya dosa demi dosa kita tumpuk setiap hari. Kata Syekh, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bis-sama'i wan najmi alladhi yatruqu laylan wa ma adraka ma 'idhamu hadzal najm. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit, dengan bintang, yatruqu laylan, yang datang pada malam hari. Wa ma adraka ma 'idhamu hadzal najm, dan tahukah kamu betapa besarnya bintang ini? Huwa an-najmul mudhi'ul mutawahhij, ia adalah bintang yang bersinar terang. Tentunya di antara yang paling terang adalah bintang kejora atau ats-tsuraya, yang tentunya di akhir-akhir ini, di masa-masa ini sering disebutkan ya akan bahwasanya wabah ini akan hilang ketika muncul bintang kejora, dan itu terjadi di bulan Mei. Wallahu a'lam bishawab. Hadis itu terlepas dari perdebatan keabsahan riwayatnya, maka hadis itu sebenarnya berkaitan dengan bab jual beli, lebih tepatnya pertanian. Ketika petani buah-buahan disebutkan bahwasanya mereka terlarang menjual buah-buah mereka kecuali ketika sudah matang. Dan ketika buah itu matang, wabahnya, penyakitnya, hamanya pasti hilang karena dia sudah matang. Dan biasanya lagi matangnya buah-buahan itu adalah ketika munculnya bintang kejora di bulan Mei. Tidak ada hubungannya tentunya dengan wabah. Itu lebih kepada larangan Nabi Muhammad SAW untuk para pedagang buah-buahan atau para petani buah-buahan, untuk menjual buahnya kecuali ketika sudah matang saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikutnya keterangannya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti ada penjaganya. Disebutkan dalam tafsirnya, ma kullu nafsin illa ukila biha malakun raqibun yahfazu 'alaiha a'malaha lituhasabu 'alaiha yaumal qiyamah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah
dengan langit dan juga bintang. Dengan bintang tentunya yang sangat besar, dengan bintang yang tentunya cahayanya sangat kuat dan tajam di antara bintang ke bintang yang lain. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan hal ini, bahwasanya tidaklah satu orang kecuali diwakilkan kepadanya malaikat. Ada malaikat penjaganya. Raqibun, yang selalu mengawasi dia. Yahfadhu 'alaiha a'malaha, dia menjaga untuknya amal-amalnya, mencatat. Lituhasabu 'alaiha yaumal qiyamah, agar nanti amalnya dihisab, dihitung di hari kiamat kelak. Kecatat semua. Allah bersumpah untuk menyampaikan ini. Allah bersumpah untuk menyampaikan perkara yang penting ini, bahwasanya semua kita ada malaikat yang diwakilkan untuk kita untuk mencatat semua amal kita, karena nanti kita akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah yang lain, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah keluar kata-kata dari seorang manusia illa alaihi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi, kecuali di sisinya raqibun atid, malaikat yang selalu hadir, malaikat yang selalu mengawasi. Raqib mengawasi, atid selalu hadir. Raqib dan atid itu bukan nama. Raqib dan atid itu sifat. Dan disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang manusia kecuali diwakilkan untuknya 2 malaikat dan 1 jin qarin, jin pendamping, yang selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang buruk. Semua tercatat. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal nanti ketika diberikan kepada kita buku catatan amal kita. Kenapa? Karena semuanya lengkap. Sekarang mungkin kita lupa akan sebagian dosa yang pernah kita lakukan di masa yang silam. Tapi tidak untuk kitab itu. Sebagaimana penyesalan orang-orang kafir disebutkan ketika mereka mendapatkan buku catatan amal mereka dengan tangan kiri di belakang punggungnya, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Buku catatan amal apa ini? Yang tidak menyisakan sedikit pun, yang besar, yang kecil, semuanya tercatat. Apa ini? Ya ini. Buku catatan amal kita masing-masing. Yang kecil saja tercatat, apalagi yang besar. Bahkan di antara keyakinan atau mazhab al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, beliau di antara yang berpendapat bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan belum kita lakukan ini. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, para pencatat amal ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, hambamu fulan ingin melakukan sebuah keburukan, ingin melakukan sebuah maksiat. Hambamu fulan ingin melakukan sebuah maksiat. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ini di antara dalil yang menunjukkan malaikat Allah bahkan tahu yang kita niatkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, arqibuh, awasi saja dia, pantau saja dia. Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubha hasanah wa in 'amilaha faktubha 'ashra. Jika hambaku berniat melakukan perbuatan yang baik, tulislah 1 pahala. Dan jika dia melaksanakannya, maka tulislah 10.
Wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubha wa inna 'amilaha faktubha wahidah. Dan jika hambaku berniat melakukan perbuatan yang buruk, janganlah kamu tulis dulu. Tapi jika dia melakukannya, tulislah satu dosa. Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan. Jika ada satu nama yang menunjukkan akan sesuatu yang menunjukkan di atas keadilan, Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Karena adil standar manusia, ya jika berkaitan dengan hadis ini, jika baru berniat baik dan baru niat buruk, ya harusnya tidak ditulis dua-duanya, baru niat doang. Yang baik dilakukan satu pahala, yang buruk dilakukan satu dosa. Adil itu namanya, standar manusia. Allah di atas itu. Orang baru niat saja sudah ditulis. Dia lakukan niat baiknya, Allah akan lipat gandakan. Orang baru niat buruk belum ditulis. Ketika dia lakukan baru ditulis. Itu pun disebutkan dalam Sahihul Jami' setelah setengah hari baru dituliskan. Dan ingat al-musyahidun al-kiram, semua yang telah dituliskan itu tidak dihapus. Ketika seseorang Allah ampuni pun dosanya, catatan amal itu tidak dihapus. Loh, kenapa? Karena supaya nanti Allah akan beberkan. Allah akan perlihatkan. Ingatkah kamu dosamu yang ini? Ingatkah dosamu yang itu? Allah akan perlihatkan semua. Di antara bentuk hisab yang mudah untuk kaum muslimin, semoga kita mendapatkan hisab yang ini, adalah bentuknya al-'ard, pemaparan. Allah akan paparkan semuanya. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Dalam Sahih Muslim disebutkan. Ingat, tahukah kamu dosamu yang ini? Tahukah kamu dosamu yang semua? Jadi semua yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan dan dicatat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena amal saleh kita, itu catatan tetap ada. Karena nanti Allah akan beberkan agar semua kita mengakuinya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab, "Innallaha yudnil mu'mina yawmal qiyamah wa yadhu 'alaihi kanafahu fayaqul ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqul ay na'am fayaqul ay rabbi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mendekati seorang hambanya dan membawakan buku catatan amalnya, akan tapi Allah akan menutupinya. Kemudian Allah berfirman, tahukah kamu dosamu yang ini, tahukah kamu dosamu yang itu? Diingatkan semua. Sudah diampuni sebenarnya, cuman masih ada. Hari ini atau pagi ini insya Allah setelah kajian kita akan posting poin ini. Karena sudah siap materinya tadi malam, tapi saya posting yang lain. Tetap ada, karena nanti akan Allah beberkan. Kemudian hamba tadi mengatakan, ya Allah. Tidak bisa mengelak kalau orang kecatat semua. Di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilannya. Apakah hambaku, para pencatat amalmu itu menzolimimu? Ada enggak mereka mencatat sesuatu yang kamu tidak lakukan? Allah berikan kesempatan kita untuk membela diri. Enggak ada. Semuanya lengkap. Mungkin sekarang kita sudah lupa. Dosa 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Dan hamba tadi kata Nabi Muhammad SAW tahu dia pasti binasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dalam Sahih Muslim. Aku sudah tutupi untukmu dosamu itu ketika di dunia, dan hari ini aku ampuni dosamu itu. Jadi siapapun di antara kita sekarang, ketika dosa-dosanya nggak ada yang tahu, Allah menutupinya untuk kita. Maka jangan dibongkar lagi. Di antara bentuk terang-terangan dengan dosa itu dengan menceritakannya. Kalau sudah kita tinggalkan
masa yang kelam dan gelap itu selesai. Sekalipun kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah cerita-cerita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juga Muslim, kata beliau, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni, dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya, al-mujahir. Wa inna minal mujahara, dan sesungguhnya di antara bentuk terang-terangan dengan dosa adalah seorang laki-laki atau perempuan yang bermaksiat di malam hari, dan ketika pagi hari datang Allah sudah tutupi untuknya, nggak ada yang tahu tadi malam dia ngapain. Long bermaksiatnya bersendirian kok, nggak ada yang tahu. Bermaksiat di malam hari dan ketika pagi hari datang Allah tutupi untuknya dosanya, nggak ada yang tahu. Pasangannya nggak tahu, apalagi orang lain. Pasangannya nggak tahu dia ngapain tadi malam. Anaknya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, apalagi orang lain yang nggak serumah. Yang serumah aja nggak tahu. Allah tutupi untuknya dosanya. Tak taunya dia malah cerita-cerita, kata Nabi Muhammad. Fa'altul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya begini, tadi malam saya begitu, dengan menyebutkan maksiatnya. Ini contoh terang-terangan dengan dosa. Oh Ustadz, kalau begitu misalnya ketika berbuat dosa, yang penting nggak kemudian kita bercerita, nggak apa-apa. Nggak gitu cara memaknainya. Ketika kita melakukan dosa, kemudian pagi hari, di malam hari, dan biasanya memang di malam hari, dan kebanyakan memang di malam hari. Itulah kenapa kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan di malam hari, karena rata-rata malam. Termasuk di antaranya kemaksiatan. Godaannya kuatnya malam. Ketika seorang bermaksiat di malam hari dan pagi hari datang dan dosa itu nggak ada yang tahu, gunakan waktu itu untuk bertaubat. Bukan, yang penting nggak ada yang tahu. Nggak gitu. Gunakan waktu itu untuk bertaubat kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar, wa bin nahari liyatuba musi'ul layl, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, maksudnya siap untuk menerima taubat hambanya di malam hari, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari, dan di siang hari supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari minta ampun di siang hari, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Itulah kenapa kita yang butuh dengan salat. Itulah kenapa kita harus salat. Kan di waktu-waktu salat itulah kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata Syekh, tidak ada satu jiwa pun kecuali diwakilkan untuknya malaikat yang selalu mengawasinya, yang menjaga semua amal-amalnya, maksudnya mencatat, lituhasabu alaihi yaumil qiyamah, agar nanti amal tersebut dihisab di hari kiamat semuanya. Tidak ada yang terlewatkan oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau boleh menggunakan istilah menyibukkan, sibukkanlah mereka untuk mencatat amal baik kita saja, jangan amal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ayat yang kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir." Yang artinya adalah falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang punggung sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
innahu ala raj'ihi laqadir, sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah kematian. Disebut dalam tafsirnya, falyanzuril insanu mimma khuliq, dan 3 atau 4 ayat setelahnya. Falyanzuril insan al-munkir lil ba'thi mimma khuliq liya'lama anna i'adata khalqil insan laysat as'ab min khalqihi awalan. Khuliqa min maniyyin munassabin bisur'atin fir rahm yakhruju min baini sulbir rajuli wa sadril mar'ah. Innal ladzi khalaqal insana min hadzal ma' laqadirun ala raj'ihi ilal hayati ba'dal maut. Falyanzuril insanul munkiru lil ba'ts mimma khuliq. Maka hendaknya manusia yang mengingkari hari kebangkitan, dari kemarin ya, dari banyak ayat, dari banyak surah yang kita sebutkan dalam juz amma ini. Makanya kenapa kita sebutkan juz amma rata-rata tentang hari akhir. Ini buktinya mesti seperti ini. Diawali tadi dengan bahwasanya Allah bersumpah, setelah bersumpah menyebutkan akan satu perkara yang yakni penting, yaitu apa? Semua kalian itu amalnya tercatat loh, dan nanti akan dihisab. Kalau dihisab berarti setelah kalian meninggal, kalian kan hidup lagi karena akan dihisab. Aneh kalau ada orang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari perhitungan dan pembalasan, tapi percaya surga neraka. Mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari perhitungan dan pembalasan, tapi percaya surga neraka. Lo gimana? Urutannya Anda tidak yakini, tapi surga nerakanya Anda yakini. Lebih tepatnya surganya. Maksiat, tapi pengennya masuk surga. Rentetan kejadiannya tidak Anda yakini. Kalau sudah mati ya mati aja. Oke, kalau Anda meyakini kalau sudah mati-mati aja, kenapa Anda meyakini adanya surga? Karena Anda nanti akan hidupkan kembali untuk menikmati surga itu. Oh iya ya? Ya iya. Surah-surah dalam juz amma rata-rata untuk ini. Al-imanu bil yaumil akhir. Dalam ayat ini juga sama. Setelah Allah bersumpah, dan tidak Allah bersumpah kecuali ingin menyebutkan perkara yang penting setelahnya, itu semua kita diwakilkan kepada kita malaikat pencatat amal kita, karena semua kita akan dihisab. Perhatikanlah, hendaklah orang yang mengingkari hari kebangkitan, dia melihat, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Perhatikan dari apa kalian diciptakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqal insanu bima wusifa lakum. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari yang telah disifatkan untuk kalian. Apa itu sifatnya? Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang lembut, dan anak cucunya ini mimma indafiq, dari air mani yang terpancar. Falyanzuril insanul munkiru lil ba'thi, maka hendaknya manusia yang mengingkari hari kebangkitan memperhatikan mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Perhatikan. Supaya apa? Liya'lama anna i'adata khalqil insan laysat as'ab min khalqihi awalan. Agar dia tahu bahwasanya mengembalikan penciptaan manusia tidak lebih susah dibandingkan penciptaannya pertama kali. Dari air mani. Dari air mani yang terpancar.
Khuliqa min maniyyin munsabbin bi sur'atin fir rahim. Diciptakan dari air mani yang kemudian menempel di rahim. Yakhruju min baini sulbir rajuli wa sadril mar'ah, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan dada perempuan. Artinya mengembalikan kalian untuk hidup kembali itu lebih mudah. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana awal penciptaan kalian? Lebih susah dari air mani kok. Kemudian tahapan demi tahapan kalian lalui. Segumpal darah, segumpal daging, kemudian tutupi dengan tulang, ditutupi dengan daging lagi, kemudian tutupi dengan kulit. Tahapan demi tahapan. Nah kalau kalian meninggal, mau jadi abu kek, tinggal tulang belulang kek dan lain sebagainya, kan tadinya ada. Mengembalikan kalian dari sesuatu yang tadinya ada lebih gampang dibandingkan dari pertama kali. Lawang menciptakan yakni Nabi Adam alaihissalam dari tidak ada menjadi ada saja bagi Allah mudah, apalagi hanya mengembalikan. Jadi untuk siapapun yang misalnya kan mengatakan kayak orang-orang kafir Quraisy, apakah kami akan dibangkitkan dan kami sudah hanya di tulang belulang yang hancur? Kan mereka di antara perkara yang paling diingkari atau di antara perkara yang paling inti yang diperdebatkan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah hari kebangkitan, tauhid dan kerasulan. Di antara yang mereka mengatakan bahwasanya bagaimana kami akan dibangkitkan kembali kalau kami sudah hancur menjadi tulang belulang? Gampang. Karena menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada saja bagi Allah mudah. Kata Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kalian lebih susah penciptaannya dibandingkan langit? Lebih susah langit. Besar, luas, megah. Afalam yanzuru aduh, apa itu ayatnya? Dalam surah Al-Ahqaf syad. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin miqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan dalam penciptaannya Allah tidak merasakan lelah sedikit pun. Menciptakan yang megah-megah, Allah nggak capek. Yang mampu menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mampu menghidupkan yang mati, gampang. Dan mereka terdiam. Mereka tahu keagungan Allah. Maka hendaklah orang yang mengingkari hari kebangkitan lihat dari apa dia diciptakan. Dari air mani yang terpancar, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan kemudian dada perempuan. Yang menciptakan kalian dari pertama, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan penciptaannya, dan itu lebih mudah. Karena menciptakan kalian dari nol jauh lebih susah tentunya. Apalagi hanya mengembalikan tulang belulang kalian. Innal ladzi khalaqal insana min hadzal ma' laqadirun ala raj'ihi ilal hayati ba'dal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari air mani ini maha mampu untuk mengembalikan penciptaannya setelah orang itu mati. Gampang. Allah ciptakan kita dari air mani, itu susah. Tapi tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu disebut susah, maka mengembalikan kalian berarti jauh lebih mudah. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lakukan yang kalian lakukan. Selama telah sampai kepada kalian hujjah firman Allah sabda Nabi Muhammad, semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang telah kita lakukan.
Karena kematian itu bukan akhir segalanya. Semua kita akan dibangkitkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Maka jangan tinggalkan sesuatu di muka bumi ini sebelum semua kita meninggal kecuali yang baik-baik. Tinggalkanlah jejak yang baik, bukan kemudian jejak yang buruk. Tinggalkan anak dan anaknya anak yang saleh. Tinggalkan amal dan amalnya adalah amal yang saleh. Tinggalkanlah ilmu, ilmunya yang dimanfaatkan manusia. Karena ketika semua kita meninggal, semua pahala kepada kita putus. Karena kita sudah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mumpung sekarang masih hidup, lakukan. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Masanya kita bertaubat kepada Allah karena musibah ini, karena dosa kita, nggak bisa diingkari itu. Dan kemudian di masa seperti ini, belanjakan harta Anda di jalan yang tepat, bantu orang. Kalau bersandar pada pemerintah saja, mereka tidak tunaikan. Kita yang harus saling bantu satu sama lain. Dan abaikan semua orang yang kemudian selalu nyinyir akan perbuatan baik yang Anda lakukan. Bodoh amat, gak usah pedulikan. Gak usah pedulikan. Karena amal Anda ini akan bermanfaat untuk Anda. Dan nyinyir mereka akan mencelakakan mereka sendiri. Santai aja. Berkaitan dengan kemudian sebagian amal yang Anda perlihatkan, dipublikasikan, diperlihatkan, no problem. Ustadz nanti riya, itu urusan hati Anda masing-masing. Tapi terkadang sebagian amal memang harus kita perlihatkan untuk memotivasi orang lain. Hukum asal amal itu selain syiar Islam yang memang harus diperlihatkan, hukum amal itu disembunyikan. Hukum asal amal itu disembunyikan. Selain amal-amal yang pasti kelihatan seperti amal-amal dan ia berkaitan dengan syiar-syiar Islam. Adzan nggak bisa disembunyikan. Salat berjamaah nggak bisa disembunyikan. Puasa, Jumatan, salat Id, itu syiar-syiar nggak bisa disembunyikan. Tapi ada amal-amal lainnya yang bisa, banyak. Salat-salat sunnah bisa Anda sembunyikan. Infak sedekah bisa Anda sembunyikan. Baca Quran sehari 3 juz bisa Anda sembunyikan. Gak usah kemudian lapor-lapor. Sehari sejuz lapor. Sehari sejuz lapor. Orang ada yang satu Quran biasa aja. Orang ada yang setengah Quran gak ada lapor. Kenapa? Karena hukum asalnya disembunyikan. Gak usah ada yang tahu. Tapi Anda beramal setiap hari. Ini hukum asal. Tapi kalau kemudian kata Syaikhul Utsaimin, ketika kita, dan itu tentunya yang pertama tadi, di antara dalil penopangnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW tentang seorang laki-laki atau juga perempuan yang bersedekah dan dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu yang dilakukan oleh tangan kanannya. Orang terdekatnya tidak tahu yang dilakukan olehnya. Orang terdekatnya nggak tahu. Kenapa demikian? Kata Syaikhul Utsaimin, karena dia sudah perhitungkan bahwasanya ketika dia perlihatkan pun orang lain tidak tergugah. Dia sudah ngitung. Tapi jika Anda sudah memperhitungkan bahwa ini amal, kalau saya perlihatkan, orang lain akan termotivasi melakukan hal yang bahkan mungkin lebih baik, perlihatkan. Perlihatkan. Ketika Anda beramal dan Anda dokumentasikan, Anda telah memperhitungkan bahwasanya orang lain akan tergugah. Ustadz, tapi bagaimana perasaan orang yang kemudian kita videokan? Tanya. Pak, ini kalau kita posting boleh nggak? Jangan deh. Nah, jangan diposting Bapak itu. Kan simpel. Bu, ini kan dokumentasi kami, Bu. Nanti kami akan posting. Boleh nggak Bu diposting? Nggak apa-apa deh, tapi wajah saya di blur aja ya. Bu, posting. Kenapa? Karena tujuan awalnya adalah supaya orang lain tergugah.
Orang bikin video-video eksperimen aja tuh, orang-orang kafir tuh bikin video eksperimen aja. Mereka punya adab juga kok. Setelah selesai pranknya, eksperimennya atau pranknya, mereka, boleh nggak kami letakkan video kami? Mesti begitu. Itu non muslim, itu orang kafir. Itu prank, itu eksperimen. Mereka punya adab. Apalagi kita kaum muslimin. Cuman hukum asalnya kita ingin menggugah orang lain. Ini loh kerja kami. Selain inilah kerja kami, di antara bentuk laporan terkadang. Banyak donatur mereka nggak butuh laporan. Banyak donatur mereka nggak butuh laporan. Lalu mereka berinfak aja, mereka nggak sebutin nama. Masuk aja, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nggak ada namanya. Sekalinya konfirmasi juga mungkin yakni hamba Allah doang. Nggak tahu kita siapa orang karena dia ingin menyembunyikan amalnya. Dia bahkan nggak butuh kita kemudian laporan. Tapi bentuk tanggung jawab secara individu seperti ulun pribadi, itu bentuk tanggung jawab. Saya akan melaporkan dana yang Anda masukkan. Atau kemudian yayasan, dibentuk tanggung jawab. Kita akan laporkan dana yang Anda telah donasikan dalam bentuk file kegiatan. Walaupun mungkin dengan foto atau video singkat, orang tahu ini loh kerja kami. Untuk memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih daripada itu. Kan ramai ya beberapa hari ini juga seperti itu ya. Bahwasanya kalau beramal jangan divideokan. Videokan karena apa? Karena Anda dengan itu ingin menggugah orang lain. Berkaitan ada yang tidak setuju, jangan diposting orangnya. Anda izin, Anda pamit. Ketika orang itu keberatan, kita singkirkan filenya. Ketika orang itu mau tapi di blur, kita blur wajahnya. Ketika nggak apa-apa deh, ya nggak apa-apa berarti. Izin. Bu, ini kami dokumentasi bukan buat apa-apa, Bu. Pak, ini kami dokumentasi bukan buat apa-apa. Kami ingin menggugah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kami lakukan ini kecil, Bu. Yang kami lakukan ini kecil, Pak. Kami ingin orang-orang kaya itu tergugah dan mengeluarkan triliunan yang mereka miliki untuk nolong baik. Wabah ini al-musyanun, kita nggak tahu seberapa lama wabah ini. Kita tidak tahu seberapa lama wabah ini akan berlangsung. Bisa hitungan bulan, na'udzubillah kalau sampai tahunan. Ini hitungan bulan doang nih, kita sudah kelihatan bagaimana susahnya ekonomi. Baru hitungan bulan. Dari apa kemarin mulainya? Maret, pertengahan Maret, saya ingat sekali. Karena Maret pekan kedua, saya masih dari Palangkaraya. Walaupun di Palangkaraya waktu itu sudah ada, bukan ODP, sudah ada yang positif. Saya ingat sekali. Pertengahan Maret waktu itu kita. Berarti ini apa? Baru sebulan kan? Untuk Banjarmasin, untuk Kalsa, baru sebulan. Untuk Jakarta lebih daripada itu tentunya. Dari Februari mereka. Kriminalitas di sana sini. Kenapa? Karena desakan ekonomi. Ini baru hitungan bulan. Belum hitungan tahun. Makanya yayasan-yayasan Islam atau apa istilahnya sekarang itu, Syed? Influencer gitu ya. Atau siapapun mereka kemudian yang cukup populer, memiliki harta yang banyak, yuk berbagi. Gak usah jauh-jauh. Orang sekitar Anda cover. Kalau satu kelurahan susah, ya RW aja. RW keluasan, ya RT aja. Tapi beramal. Anda nggak bisa lakukan sendiri. Pekerjakan banyak orang. Berbagi. Mungkin setiap pekan. Berbagi sembako. Supaya nggak, apa istilahnya tuh, berkumpul banyak orang, antar. Anda data dulu, data nih, siapa nih orang yang kesusahan nih, data. Tugaskan 1-2 orang kemudian untuk ngantar. Fulan, antar. Seminggu sekali. Mudah-mudahan lancar ya, kita juga sudah rencanakan itu. Ya.
Orang harus di rumah, tapi kemudian bagaimana dengan penghidupannya? Maka disupport dari yang lain. Itulah kaum muslimin. Mereka saling membantu satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Pro kontra tentunya, tapi ulun di antara yang mengatakan bahwasanya terkadang amal itu harus diperlihatkan supaya menggugah orang lain melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih baik. Berkaitan dengan dokumentasi yang Anda lakukan, izin dulu. Kalau mereka izinkan kita post. Mereka izinkan post tapi dengan di blur. Mereka tidak rela, enggak kita post. Karena tujuannya untuk menggugah orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti di firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tariq ayat 8. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Ada pertanyaan? Hah? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di IG saya juga boleh ya, silahkan yang mau bertanya ya. Ustadz, manakah metode penetapan awal Ramadan yang sesuai anjuran sunnah hisab atau ru'yah? Dan apa hukumnya jika tidak mengikuti penetapan awal Ramadan sesuai pemerintah? Penetapan awal Ramadan itu ada dua dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Dia akan muncul sebentar di akhir bulan sebelumnya dan kemudian menunjukkan masuknya bulan yang baru. Dulu dengan mata telanjang, sekarang lebih canggih dengan teknologi. Ketika terlihat dan kemudian ada saksi yang bersaksi dia melihat, cukup satu orang, maka cukup itu dalil untuk kita untuk mengawali bulan yang baru. Di antara yang kita bahas adalah Ramadan. Tapi kemudian jika tertutup ghamam, tertutup oleh ghamam itu awan atau apalah kemudian yang menutupi hingga kita kemudian tidak bisa melihatnya sekalipun dengan alat yang canggih sekalipun, maka kita pakai metode yang kedua, juga metode Nabi Muhammad SAW, yaitu melengkapkan bulan sebelumnya, which is itu adalah bulan Sya'ban, menjadi 30 hari. Karena bulan Hijriah itu cuma 29 atau 30. Kata Nabi Muhammad SAW, satu bulan itu seperti ini, 30 hari maksudnya. Dan bulan itu adalah seperti ini. Dan beliau lipat salah satu jarinya, maksudnya 30 atau 29 saja. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi Muhammad, berpuasalah kalian karena melihat anak bulan. Dan berbukalah kalian Idul Fitri karena melihat anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata Sya'ban 30. Jika ditutupi ghamam, jika kalian tertutupi untuk melihat anak bulan, entah dengan ghamam atau yang lain, entah dengan awan atau yang lain, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban untuk masuk Ramadan 30. Maka lengkapkanlah hitungan Ramadan untuk masuk bulan Syawal 30. Lengkapkan Sya'ban 30, masuk satu Ramadan. Lengkapkan Ramadan 30, masuk kemudian satu Syawal. Hanya itu saja metode dari Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang masih menjadi patokan pemerintah. Dan apa hukumnya jika tidak mengikuti penetapan awal Ramadan sesuai pemerintah? Anda bermaksiat. Simple ya, Anda bermaksiat. Karena yang dilakukan pemerintah adalah kebaikannya. Anda bermaksiat, berarti dosa. Simple ya. Afwan Ustadz, bolehkah mengerjakan sholat isyraq di rumah ketika wabah corona ini? Ya, di antara fatwa Syekh bin Baz, yakni sebelum corona tentunya, fatwa beliau secara umum untuk para wanita yang sholatnya di rumah. Beliau di antara yang memfatwakan boleh. Setelah mereka sholat subuh, duduk mereka baca Quran, zikir pagi petang, kemudian matahari mulai naik, mereka sholat isyraq. Karena memang sabda Nabi Muhammad secara zahir maknanya itu yang untuk di masjid. Betul-betul zahir ayatnya itu yang di masjid.
Salat ke masjid subuh, duduk, zikir, mungkin dengerin kajian, kemudian matahari naik, mana matahari sudah naik, maka kemudian salat isyraq dan disebutkan pahala demikian dan demikian. Tapi fatwa Syekh bin Baz sebelum wabah corona tentunya ya, beliau di antara yang berfatwa perempuan yang di rumah pun bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk sekarang bukan cuma perempuan, laki perempuan kita melakukannya, yaitu di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yakni Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan pahala sesuai dengan yang Nabi Muhammad sabdakan ketika itu dilakukan di masjid. Apa hukum mengadakan acara walimahan di tengah wabah ini, atau lebih baik menundanya saja? Ditunda saja. Kalau Anda memang kemudian menikah, silahkan menikah. Nggak ada masalah, silahkan menikah. Tapi mungkin menikahnya mungkin di kantor KUA saja, atau boleh di rumah Anda, tapi dengan orang yang sangat sedikit. 2 mempelai yang hadir tentunya, ada wali yang menikahkan, ada 2 saksi yang menyaksikan, ada yakni kemudian petugas pencatat dari KUA, ijab kabul, selesai. Walimahnya nanti aja, tunda nggak apa-apa. Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan bahwasanya ini mungkin bertahun-tahun. Ya mungkin walimahnya setelah bertahun-tahun. Anda punya anak 3 baru kemudian ya ini walimahan, nggak ada masalah. Kan seru ya, Anda walimahan tapi gendong anak, yang lah suami gendong 2, Anda gendong 1. Gendong 1 plus juga sedang hamil anak keempat, kan seru ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.